Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, saat ini para pekerja tengah kecewa dengan kebijakan baru Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah. Dalam kebijakan itu para peserta BPJS Ketenagakerjaan baru bisa mencairkan manfaat jaminan hari tua saat usianya 56 tahun. Sehingga pekerja yang terkena PHK belum bisa mendapatkan haknya jika usianya masih berada di bawah 56 tahun. Para pekerja saat ini hanya bisa gigit jari. Pasalnya Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengubah aturan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Dalam pasal 3 Permenaker RI nomor 2 tahun 2022, jaminan hari tua hanya bisa diberikan kepada peserta saat mencapai usia 56 tahun. Sehingga peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri harus menunggu dulu hingga usianya 56 tahun. Padahal dalam peraturan sebelumnya, manfaat jaminan hari tua bisa dibayarkan tanpa adanya batasan usia. Dibayarkan langsung secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan sejak tanggal pengunduran diri atau PHK. Petisi batalkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 pun beredar. Hingga Sabtu siang ini, sudah lebih dari 125.000 orang yang menandatangani petisi itu. Menanggapi kekecewaan pekerja, staf khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indasari menegaskan di akun media sosialnya bahwa pencairan jaminan hari tua sengaja digeser dan dikembalikan untuk hari tua karena pemerintah punya program baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan untuk korban PHK. Belum jelas bagaimana mekanisme program baru buatan pemerintah itu. Yang pasti, pekerja tetap mengharapkan manfaat jaminan hari tua tetap bisa dicairkan tanpa adanya batasan usia. Tidak ada alasan untuk menahan uang pekerja karena jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan adalah dana milik nasabah, bukan pemerintah. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menolak keras peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 22 tahun 2022 soal pembayaran jaminan hari tua. Presiden KSPI Said Iqbal menilai pencairan jaminan hari tua di usia 56 tahun tidak berpihak kepada buruh. Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini ditolak keras oleh KSPI dan buruh Indonesia. Bahkan terkesan bagi kami para buruh, ini Menteri Pengusaha atau Menteri Tenaga Kerja tidak bosan-bosannya tanda petik menindas dan bertindak tanpa hati dan pikiran dalam membuat peraturan Menteri Tenaga Kerja. Lalu apa yang melatar belakangi Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan aturan baru soal jaminan hari tua yang baru bisa dicairkan saat pekerja berusia 56 tahun? Kita langsung membahasnya bersama staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indasari. Mbak Dita, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Afi. Iya, Mbak Dita ini diundang. Iya. Terima kasih juga sudah menerima undangan kami. Banyak sekali yang perlu diklarifikasi dan mungkin juga diperjelas. Pertama tentu untuk apa Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini yang baru, dan mengingat situasi pandemi, dana ini mungkin diharapkan oleh para pekerja terutama yang terkena PHK bisa dimanfaatkan untuk sekedar bertahan hidup. Lalu apa manfaat yang bisa mereka dapatkan? Mengapa harus menunggu sampai usia 56 tahun? Ya, pertama memang ini dari namanya saja ini kan jaminan hari tua. Jadi memang ini adalah jaminan sosial untuk memberi perlindungan pada saat pekerja masuk di usia pensiun, sudah tidak produktif lagi, sudah tua, sehingga mereka dalam usia tuanya tidak jatuh ke jurang kemiskinan atau tanpa sandaran penghasilan apapun. Yang kedua, Mbak Afi, kami tidak mungkin mengalihkan hak pekerja atau mengambil hak pekerja tanpa menyiapkan bantalan atau alternatif untuk melapisinya.
Jadi ketika kita mengembalikan jaminan hari tua pada hitohnya, yaitu jaminan untuk hari tua, untuk hari kini bagi korban PHK kami siapkan jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan ini jaminan program baru di jaminan sosial ketenagakerjaan yang isinya adalah memberikan uang tunai kepada para pekerja yang ter-PHK. Uang tunainya diberikan selama 6 bulan, plus nanti ada pelatihan gratis dan kemudian sertifikasi serta akses pada lowongan kerja. Nah, ketika sudah ada JKP ini, maka jaminan hari tua kita geser, kita kembalikan pada fungsi awalnya sesuai undang-undang, yaitu untuk perlindungan para pekerja di masa datang. Karena masa kininya sudah ada. Kalau masa kininya belum ada, nggak mungkin kami geser. Justru karena kami sudah confident, masa kininya kami siapkan, maka yang ini kembalikanlah kepada untuk kepentingan masa tua. Iya. Jadi kalau dibilang buruh gigit jari, enggak gigit jari Mbak. Karena mereka mendapatkan sesuatu yang baru menggantikan yang JHT yang bisa ditarik sekarang. Baik. Berarti jaminan kehilangan pekerjaan itu seperti apa mekanismenya dan bagaimana mereka kemudian bisa mengakses dana di JKP ini, Mbak Dita? Ya, JKP ini adalah jaminan kehilangan pekerjaan yang diperuntukkan bagi korban PHK. Jadi begitu teman-teman ter-PHK, ada bukti surat PHK-nya dari perusahaan, kemudian surat PHK itu bisa dia bawa ke Kanwil BPJS Ketenagakerjaan terdekat bersama dengan syarat-syarat lain untuk mencairkan uang atau cash benefit dari JKP itu. Tentu saja si pekerja ini juga harus sudah menjadi peserta BPJS di perusahaan tempat dia bekerja. Dan yang kedua, JKP ini tidak dipungut iuran baru. Jadi dari pengusaha nggak ada iuran baru, dari pekerja nggak ada iuran baru, justru pemerintah chip in 6 triliun untuk program JKP ini. Jadi ini program uangnya adalah anggaran dari APBN, bukan dari pekerja, bukan dari pengusaha. Iya. Sehingga bantalan ini telah kami siapkan, baru sudah ready. JHT kita geser menjadi masa depan. Baik. Untuk sebagai simulasi supaya tidak terlalu membingungkan orang untuk mengartikan atau memahami JHT yang baru bisa ditarik 50 saat kita berusia 56 tahun dan juga JKP jaminan kehilangan pekerjaan. Jika ternyata ada seorang pekerja yang mengundurkan diri, lalu apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa dilakukan supaya dia bisa mengambil hasil kerja keras mereka? Berarti harus masuk atau terakses ke JKP dan harus kemudian menunggu sampai 56 tahun untuk mengambil JHT-nya. Seperti itukah Mbak Dita penjelasannya? Iya. Jadi teman-teman yang ter-PHK aksesnya JKP. Bagaimana dengan teman-teman yang resign dari perusahaan? Apakah itu sukarela atau ada tekanan ya macam-macam. Nah, memang teman-teman yang resign itu tidak mendapatkan akses JKP karena itu khusus untuk yang ter-PHK. Lalu banyak pertanyaan pada kami dapat apa dong yang teman-teman yang resign? Kami kan ingin buka usaha. Betul. Ya kan? Pesangon nggak dapat, JKP nggak dapat. Kami dapat apa? Pemerintah hampir seluruh kementerian dan Pemda itu memiliki anggaran program untuk bantuan wirausaha. Kemnaker juga memiliki, Kemensos punya, Perindustrian punya, Kemenkop UKM punya, semua kementerian punya. Nah, tinggal bagaimana teman-teman menemukan akses, diberikan akses untuk mendapatkan program bantuan wirausaha itu. Dan itu bansos sifatnya. Jadi hibah, bukan pinjaman. Nah, jadi ada Jamsos untuk perlindungan pekerja, ada bansos untuk teman-teman yang memang tidak bisa mendapatkan jaminan sosial ini, termasuk yang resign tadi. Jadi kita siapkan bantalannya, Mbak. Kita nggak lepaskan mereka, kita nggak biarkan mereka kalau mereka resign dan nggak dapat apa-apa. Kita nggak biarin mereka. Oke, baik. Mbak Dita, soal aturan baru ini jelas Anda juga melihat banyak sekali protes keras dari berbagai pihak, termasuk juga ada petisi yang ditekan oleh ratusan ribu orang yang menolak aturan baru ini. Apa tanggapan Anda soal petisi yang jelas memberikan penolakan? Ratusan ribu orang sudah menandatangani, termasuk pertanyaan apakah aturan ini sudah didiskusikan dengan perwakilan dari para pekerja? Ya, kita akan berusaha menjelaskan terus-menerus bahwa banyak masyarakat punya pikiran dan pandangan lain, itu kita tidak bisa kita
cegah ya, mau bikin petisi, mau menyampaikan pikirannya, itu haknya teman-teman. Tapi upaya kami adalah menjelaskan bahwa tidak benar pemerintah zolim, tidak benar, karena kami siapkan bantalannya, kami siapkan alternatifnya. Cuma bisa saja apa yang kami programkan ini belum tersampaikan dengan baik, sehingga teman-teman yang menandatangani petisi itu memiliki pikiran buruk terhadap pemerintah. Banyak pikiran seperti ini, Mbak, bahwa nanti kalau JHT kita baru bisa diambil di usia 56, uangnya sudah hilang, uangnya sudah berkurang, Betul. menguap entah kemana. Saya mau kasih penjelasan bahwa tidak mungkin uang itu menghilang karena uang itu ada di akun personal tiap-tiap individu pekerja yang hanya bisa diakses oleh pekerja. Jadi jangan ada bayangan atau pikiran buruk bahwa ini program jadi-jadian pemerintah nih pengen mengambil uang pekerja untuk ibu kota baru, Untuk dana untuk tertentu. penanganan COVID. Tidak ada. Karena yang bisa mengakses akun personal pekerja hanya si peserta itu, si pekerja itu. Apa bantuan yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja jika ternyata bantalan yang tadi Anda katakan ada JKP untuk yang kemudian PHK. kehilangan pekerjaan, seperti itu, lalu akses ke permodalan, mungkin juga ada syarat-syarat tertentu yang sulit untuk dipenuhi oleh para pekerja untuk mendapatkan modal usaha tersebut. Apa jaminan bahwa bantalan ini bekerja dengan sangat baik bagi mereka? Ya, tahun lalu kita serahkan 171 paket bantuan tenaga kerja mandiri untuk sekitar 2.000 pekerja, korban PHK dari serikat-serikat pekerja yang mendaftar kepada kita. Kita serahkan per bantuan paket itu 40 juta, ada yang 54 juta, per kelompok 16 orang. Kita serahkan pada mereka karena mereka menyampaikan bahwa ini anggota kami yang ter-PHK. Jadi dari Kemenaker ada, dari Kemensos ada, dari Kemenkop ada. Jadi bagi teman-teman yang resign, tadi yang resign itu, yang memang nggak mendapat akses JKP, tapi ingin berwirausaha, kami bantu. Kami bantu dengan anggaran-anggaran wirausaha yang ada di semua kementerian, bahkan Pemda pun ada. Di Pemda pun anggaran itu ada. Tinggal bagaimana kita, kalau teman-teman memang membutuhkan informasi tentang akses itu, kami akan bantu. Baik. Mbak Dita, kita pegang janjinya, semoga memang bisa tersosialisasi dengan baik dan kemudian kontroversi ini bisa diluruskan dan bantalan yang tadi Anda jelaskan memang bisa diterima manfaat terbesarnya untuk para pekerja. Terima kasih untuk waktu dan juga penjelasan Anda sore hari ini di Prime Time News.